Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan pembentangan dalam International Research Conference on Humanities, Social Science, and Technology. Tanpa memperpanjang pembukaan, langsung saja judul yang saya bentangkan yaitu Kepemimpinan Transformasional dalam Pendidikan Jasmani, Tinjauan Sistematik dan Arah Masa Depan. Kepemimpinan transformasional adalah salah satu model yang paling populer, seperti yang dibuktikan oleh bilangan artikel mengenai topik ini. Kepemimpinan transformasional ialah bentuk baru model kepemimpinan yang dicadangkan oleh Bones, yang merupakan jenis gaya kepemimpinan yang dihasilkan daripada teori tahap keperluan psikologi Maslow. Kajian menunjukkan bahwa sekolah yang dipimpin oleh pemimpin transformasional cenderung mempunyai tahap penglibatan pelajar yang lebih tinggi, pencapaian akademik, dan kadar tamat pengajian. Pemimpin transformasional ini mengilhami dan memotivasi pengikut mereka untuk mencapai potensi penuh mereka dan melampaui kepentingan mereka sendiri. Kajian baru-baru ini juga mengesahkan penggunaan kepemimpinan transformasional dalam persekitaran pendidikan jasmani. Peranan kepemimpinan transformasional dalam pendidikan jasmani menarik karena kesan yang berpotensi terhadap peningkatan kepatuhan latihan di kalangan pelajar universiti, mempromosikan nilai jangkaan dan motivasi intrinsik, dan berkorelasi dengan peningkatan aktiviti jasmani masa lapang pada pelajar. Kepemimpinan transformasional dalam pendidikan jasmani merangkumi ciri-ciri utama seperti pertimbangan individu, motivasi inspiratif, rangsangan intelektual, dan pengaruh yang diidealisasi. Ciri-ciri ini membimbing jurulatih holistik dalam subkan, menekankan pentingnya memahami keperluan setiap individu, memberikan motivasi, merangsang pertumbuhan intelektual, dan bertindak sebagai model peranan. Walau banyak kajian telah menyoroti faedah kepemimpinan transformasional dalam pendidikan jasmani, masih terdapat keperluan untuk menjalankan kajian yang menyeluruh dan sistematik. Tinjauan literatur. Sepanjang dekad yang lalu, penyelidik telah menjalankan ulasan literatur mengenai kepemimpinan transformasional dalam berbagai bidang. Yang pertama itu dalam kepemimpinan transformasional dalam sukan. Selanjutnya kepemimpinan transformasional kepada jurulatih sukan muda, kepemimpinan transformasional dalam bidang pendidikan, kepemimpinan transformasional dalam kesejahteraan psikologi pekerja, kepemimpinan transformasional dan kecerdasan emosi. Walau bagaimanapun, kepada pengetahuan kami, tiada penyelidik telah memberi tumpuan kepada topik kepemimpinan transformasional dalam pendidikan jasmani. Walaupun kajian terdahulu telah membincangkannya dalam topik pendidikan jasmani, mereka hanya mensiasat kemajuan penyelidik mengenai kepemimpinan secara amnya dalam latihan jasmani, bukan kepemimpinan transformasional secara khusus. Oleh karena itu, tinjauan ini bertujuan untuk menggambarkan penyelidikan kepemimpinan transformasional dalam pendidikan jasmani. Tujuan kajian ini bertujuan untuk menganalisis kepemimpinan transformasional dalam pendidikan jasmani melalui tinjauan sistematik literatur yang sedia ada. Proses pendidikan difokuskan pada persoalan kajian berikut. Yang pertama, apakah tren kepemimpinan transformasional dalam pendidikan jasmani? Yang kedua, negara mana yang telah menyumbang kepada penyelidikan kepemimpinan transformasional dalam pendidikan jasmani? Yang ketiga, apakah beberapa proyek penyelidikan masa depan dalam kepemimpinan transformasional dalam pendidikan jasmani? Metodologi kajian, strategi pencarian. Pencarian dimulakan menggunakan pangkalan data Scopus dan Web of Science.
kami menjalankan carian metadata artikel pada 6 Mei 2024 menggunakan gabungan variasi kata kunci seperti transformational leadership style, transformational leadership, transformative leadership, and physical education teacher, physical education instructor, physical teacher, physical education teacher, dan sport teacher. Kriteria pengecualian yang pertama itu artikel yang telah dipaparkan. Yang kedua, artikel-artikel yang tidak diterbitkan dalam jurnal yang diindeks dalam Journal Citation Report dan Chicago Journal Ranks. Yang ketiga, artikel dalam bahasa lain selain bahasa Inggris. Yang keempat, artikel jurnal dengan data empiris yang dipilih yang bermaksud artikel ulasan, siri buku, buku dan bab dalam buku semua dikecualikan. Dan ini tidak secara eksplisit menyebutkan kepimpinan transformasional dalam pendidikan jasmani. Prosedur, 2 pangkalan data WOS ditemukan 31 artikel dan Scopus 35 artikel. Menghasilkan dari kedua data tersebut menghasilkan 66 penerbitan daripada hasil carian. Selepas memenuhi kriteria pengecualian, hanya 17 artikel yang tersisa. Kami membuang kebanyakan item karena mereka tidak menyebutkan kepimpinan dalam pendidikan jasmani. Semua artikel dikeluarkan daripada pangkalan data dan dianalisis melalui Parisian Mendeley untuk menghapuskan artikel duplikat. Grafik aliran kajian yang dipilih menggunakan panduan Prisma seperti gambar ini. Dapatan kajian yang pertama itu bagaimana tren kepimpinan transformasional dalam pendidikan jasmani. Sepanjang tempo masa, analisis kami mengenai tren kepimpinan transformasional dalam pendidikan jasmani mendedahkan corak yang menarik. Pada awal dekat, terdapat peningkatan dalam bilangan artikel mencapai puncak tertinggi pada tahun 2011 dengan 3 artikel. Walau bagaimanapun, tahun-tahun seterusnya melihat penurunan dalam bilangan kajian dengan hanya 1 artikel diterbitkan sehingga 2017. Selepas itu, terdapat sedikit peningkatan pada 2017 dan 2018. Sebelum bilangan artikel stabil pada 2 artikel setahun dari 2021 hingga 2024, fluktuasi ini mencerminkan dinamika minat penyelidikan dalam kepimpinan transformasional dalam pendidikan jasmani, mencadangkan kemungkinan pembangunan lebih lanjut di masa depan. Yang kedua itu negara mana yang menyumbang kepada penyelidikan kepimpinan transformasional dalam pendidikan jasmani. Semasa penyelidikan kami mengenai kesan kepemimpinan transformasional dalam pendidikan jasmani, kami mendapati bahwa Kanada mempunyai bilangan artikel yang tertinggi dengan jumlah 6. Manakala Spanyol mempunyai 3. Ini mungkin mencerminkan tahap yang tinggi minat dan tumpuan penyelidikan di Kanada yang mungkin disebabkan oleh dasar pendidikan yang memberi perhatian kepada pembangunan kepimpinan di kalangan guru pendidikan jasmani. Selain itu, Turki, Iran, dan Filipina menyumbang 2 artikel masing-masing, manakala Irak, Taiwan, dan Cina menyumbang 1 artikel. Dapatan kajian ketiga, apakah proyek penyelidikan masa depan mengenai kajian kepimpinan transformasional dalam pendidikan jasmani? Berdasarkan soalan kajian ini, didapati adalah proyek penyelidikan masa depan yang pertama, mengkaji intervensi dan strategi untuk interaksi guru pelajar. Yang kedua, penyelidikan dengan sampel yang lebih besar dan pendekatan yang berbeza. Yang ketiga, penggunaan kepimpinan transformasional dalam konteks global. Yang keempat, pembangunan dimensi tambahan, kepuasan dan faktor sokongan sedang berlangsung. Kelima, penyelidikan persepsi guru dan pelajar mengenai gaya kepimpinan guru. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi tingkah laku kreatif guru. Yang keenam, program ini melakukan latihan guru dalam sikap demokratif dan pengurangan cynicism. Selanjutnya, beberapa dapatan kajian juga kami paparkan di sini
di soalan ketiga, seperti penekanan kepada pembangunan atlet dan hubungan jurulatih, mengeksplorasi kesan kepemimpinan transformasional pada keterlibatan pelajar dan hasil aktiviti jasmani, mengembangkan tingkah laku pelajar melalui intervensi. Kajian ini memberikan tumpuan kepada kesan langsung dan tidak langsung kepuasan keperluan psikologi pada keterlibatan pelajar, menguji model pengajaran transformasional dalam berbagai konteks, dan sebagainya. Kesimpulan, kajian ulasan literatur ini secara komprehensif menggambarkan peranan kepemimpinan transformasional dalam konteks pendidikan jasmani melalui analisis artikel yang diterbitkan dari 2010 hingga 2024. Analisis ini mendedahkan beberapa kesimpulan utama. Yang pertama, terdapat tren tertentu yang berkembang dalam amalan kepemimpinan transformasional dalam bidang pendidikan jasmani selama tempo masa yang dipelajari, mencerminkan evolusi dalam pemahaman topik ini. Yang kedua, daripada 8 negara penyumbang kepada topik ini, Kanada, Spanyol muncul sebagai penyumbang utama. Selanjutnya, artikel yang ditinjau dalam kajian ini menyediakan berbagai cadangan untuk penyelidikan masa depan. Pembatasan kajian. Pembatasan kajian ulasan literatur ini terletak dalam penggunaan terhad pangkalan data, menggunakan hanya Scopus dan Web of Science tanpa termasuk sumber lain seperti ERIC, EBSCO, dan lain-lain. Selain itu, penekanan yang sempit kepada literatur bahasa Inggris boleh mengabaikan penyelidikan yang relevan dalam bahasa lain. Oleh itu, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih holistik mengenai topik yang sedang dipelajari, penyelidikan masa depan perlu memperluas skop pangkalan data yang digunakan dan mempertimbangkan literatur dalam bahasa lain. Penyelidik boleh meningkatkan strategi carian mereka dengan menggunakan istilah yang lebih luas dan lebih inklusif dan menggunakan pilihan carian lanjutan untuk menjamin penyertaan literatur yang berkaitan. Kami mengharapkan penyelidikan ulasan literatur masa depan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan representatif tentang peranan kepemimpinan transformasional dalam pendidikan jasmani dengan melaksanakan cadangan ini. Terima kasih kami ucapkan kepada panitia konferensi. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.